Halo guys, kalian tuh pernah nggak sih pada saat kalian tuh mau ngurusin surat di kantor? Nah, tahu-tahu tuh ada biaya tambahan lainnya. Atau enggak nih, misalkan kalian sebagai anak kos, kalian tuh mau nyuci baju kotor kalian di laundry. Nah, awalnya tuh kan nggak ada tukang parkir. Tapi pas kalian pulang tuh tahu-tahu ada tukang parkir, dia minta 2.000. Lah, itulah yang disebut sebagai pungutan liar atau biasa kita sebut tuh pungli. Nah, ternyata tuh permasalahan ini sudah menjadi perhatian loh oleh pahlawan kita, siapa lagi selain Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Buat Hatta, jadi pejabat publik itu kayak lagi megang amanah raksasa dari rakyatnya. Itu kepercayaan suci yang harus kita jaga buat kepentingan kita semua. Misalnya, kalau misalnya ada sedikit aja penyalahgunaan kekuasaan yang masuk ke kantong pribadi, apalagi dengan pungli, itu sama aja kayak kita mengkhianati kepercayaannya tadi. Kata Hatta, jangan main-main sama integritas karena itu fondasi yang Indonesia punya. Nah, Bapak Hatta ini nggak cuma ngomong doang, tapi ngasih contoh langsung. Beliau itu sangat sederhana hidupnya. Padahal posisinya wakil presiden, rumahnya juga biasa aja, nggak mewah-mewah. Beliau juga terkenal anti gravitasi alias anti dikasih hadiah yang bisa bikin bias. Kenapa? Karena menurut beliau, yang kecil-kecil kayak gitu bisa jadi bibit korupsi gede. Coba deh kalian lihat, masih banyak kasus poli yang ada di sekitar kita, tapi kita nggak sadar. Contohnya sendiri yang ada di kota Bandung yaitu proyek Smart City. Jadi pemerintahnya sendiri malah korupsi. Itu buat jadi warga itu jadi kurang percaya gitu sama program pemerintah. Makanya jujur aku sendiri kayak males gitu kalau misalnya ada program pemerintah. Terus habis itu bukan hanya dari pemerintahnya aja tapi dari warga sekitar juga aku sendiri pernah ngerasain waktu aku datang ke suatu minimarket, aku dipaksa buat bayar parkir dan itu sampai benar-benar dikata-katain pakai kata-kata yang kurang baik, kurang sopan menurut aku dan itu nggak pantas banget. Jadi, pelajaran dari Bapak Hatta ini penting banget loh. Integritas itu bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk kita semua. Kalau kita berani untuk melawan pungli, kalau pejabat juga mau jujur dalam melayani, Indonesia pasti menjadi negara yang bersih, maju, dan sejahtera. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikanlah integritas sebagai gaya hidup. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yabes. Hari ini saya akan mewawancari teman saya yang sudah bekerja. Ya Kak, jadi perkenalkan diri dulu, namanya siapa, umurnya berapa, sudah bekerja di mana? Silakan. Halo, nama gue Ernest, gue umur 20 dan gue punya laundry. Oke, kakaknya sudah berapa lama kerja di laundry tersebut? Gue sih kerja baru berapa, 4 bulan, 3 bulan. Oh, oke. Baru bentar berarti ya Kak ya? Nah, Sudah menjabat jadi apa Kak di sana? gue sih manajer ya, bisa dibilang manajer. Mau nanya nih Kak, masalah yang paling sering terjadi di tempat laundry Kakak itu kayak gimana? Kalau masalah yang gue temuin di laundry, buat selama ini sih paling baju ketukar, baju yang kurang wangi, baju yang banyak komplain kurang bersih, sama paling yang gue resihin sih tukang parkir ya, pungli-pungli gitu. Iya 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 iya. Berarti di tempat kerja Kakak tuh menyediakan lahan parkir gratis ya untuk customer ya? Apa ada nyewa tukang parkir gitu yang dibayar sendiri? Nah ada sih sebenarnya gue ada lahan parkir, Mm-mm. cuman ya gitulah tiba-tiba ada orang yang mau keluar datang mintain duit gitu. Ya, oke. Terus gue juga nggak pernah kayak ngejagain apa ya, kayak minta tolong orang buat ngejagain tempat gue, nggak pernah sih. Soalnya kan apa sih yang lu lakuin ke laundry, paling datang taruh baju beres keluar kan, Iya, iya. datang ngambil keluar gitu. Jadi Iya. gue pikir nggak usah harus dijagain juga sih. Ngapain nongkrong di Iya, laundry? ngapain juga gitu. Iya, iya. Kalau menurut kakaknya nih, gimana sih cara kita buat ngilangin pungli-pungli kayak gitu? Sebenarnya gue udah coba juga ya buat di laundry gue tuh, kayak beberapa orang udah gue tegur kayak nggak usah lah gitu, ngapain gitu. Yang kesini tuh cuma bentar doang, gue nggak mau jadi konsumen gue terganggu karena lu. Cuman setiap hari tuh orang-orangnya ganti-ganti terus. Oh, Jadi yang paling gue saranin, paling gue kasih tahu ke konsumennya, udahlah nggak usah dikasih aja gitu. Kalau misalnya marah, baru gue yang turun tangan. iya, Paling iya. saya gitu sih kalau di laundry gue ya. Ya, ya mungkin baru mencakup selaundry doang. Iya. Kalau dalam mencakup yang hal lebih luas, menurut kakak gimana? Kalau hal lebih luas sih gua pribadi nih ya cara mengatasinya. Ya. Kalau misalnya gua misal ke apa ya, Indomaret tuh UMKM gitu yang gua jajan biasa doang ada tukang parkir, Ya. gua nggak pernah kasih sih. Oh, Gua nggak pernah kasih, dan kalau dia marah pun gua bakal balas. Emang Ya. kalau gua kehilangan barang, lu mau tanggung jawab. hmm, Terus emang lu basisnya di sini tuh ngapain gitu? ya. Emang tanggung jawab lu, gua bayar lu tuh buat apa gitu? Ya, ya, ya. Kalau gua pribadi, tapi kan nggak semua orang berani kan. Ya, ya cukup sih Ya, kayak gitu ya kalau buat hmm. pribadi sendiri. Nah, sama yang terakhir nih, gimana sih orang-orang biasanya kan komplain pemerintah pungli padahal masyarakatnya sendiri pungli. Mm-mm. Menurut opini kakak tuh kayak gimana? Dari saya sih sebenarnya gimana ya? Dasar negara kita juga kan emang udah semuanya dikorupsi, pungli segala macam ya, jadi sama mereka juga. Ya. Jadi menurut gue sih orang yang pungli kayak gitu apa ya, enak sih ya menurut gue. Kayak lu putar balik kasih 2.000, misal dari 10 mobil lewat aja lu 5 mobil bayar lu 10.000. Iya, jadi opini gue buat yang pungli sebenarnya kadang gue suka kasihan sih. Kalau lu emang membantu gue ya gue kasih gitu, gue juga ngerti lah gitu. Cuma kayak gue nggak setuju ya sih, paling kayak gue cuma jajan bentar
tapi ada pungli gitu. Ya. Itu kayak aduh ganggu sih sebenarnya. Ya. Jadi kayak gue sekarang punya mindset kayak kalau gue mau jalan ke sini ada tukang parkir atau ada pungli, jadi nggak jadi aja udah sekali. Jadi malas ya. Ya gue malah kasihin ke yang jualannya gitu. Iya, ya, jadi mengurangi penjualan juga. Iya, ya, mengurangi penjualan Ya. kadang orang males. Ya walaupun 2000 tapi kan nggak semua orang, apalagi sekarang bayar serba kris bro. Masa ya lu nyedain kris juga gue nggak mau sih. Cuman siapa sih yang megang kris sekarang gitu? Oke Kak, sekian dulu mungkin pertanyaan yang buat hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan Sama. waktunya. Oh, kenalin nama Mega. Sebenarnya aku mau nanya, di sini pernah ada nggak bisa kayak jadi pengen masuk terus kayak minta jatah? Oh, sini nggak ada sih, soalnya kayak Indomaret juga punya kayak keamanan lagi, jadi ada strukturnya juga sih. Kalau misalnya ada pungli-pungli dari tim toko langsung bilang aja ke keamanan di situ. Oh, oke. Semua aku mau nanya sebenarnya parkiran di Indomaret itu berbayar atau enggak? Sebenarnya kalau parkir Indomaret manapun tuh gratis. Cuman kan kadang di sini suka beberapa Indomaret ada tukang bapak parkirnya ya, gitu. Tapi sebenarnya dari Indomaret tuh memang gratis sih. Jadi. Nah, apa sih namanya, dari pihak kan, tapi di sini kenyataannya banyak tempat parkir. Nah, dari Indomaret sendiri itu kayak mereka no comment atau kayak mereka merasa keberatan nggak dengan adanya tukang parkir? Kalau sebenarnya sih Indomaret tuh kalau ada bapak parkir biasanya memang keberatan. Cuman gimana lagi, kalau di toko saya kan ada tukang parkir nih. Seharusnya memang nggak boleh kayak mahasiswa yang parkir di sini sampai beberapa jam kan. Soalnya kan di sini juga mahasiswa punya lahan parkirnya juga. Cuman saya waktu menanya sama mahasiswanya, katanya lebih mahal buat parkir di dalam gedungnya. Nah makanya parkirnya pada di Indomaret. Nah sebenarnya tim saya juga bukan merasa keberatan sih, kalau kelamaan memang berat juga sih, kasihan juga konsumen yang lainnya pengen parkir juga. Cuma saya juga udah negosiasi sama bapak parkirnya, ya paling mau tidak mau ada sih gitu. Terus sebenarnya tim toko juga keberatan sih gitu kalau misalnya lama-lama dalam kondisinya. Cuma saya juga sampai pernah bilang juga sih sama bapak parkirnya, boleh kayak mahasiswa itu parkir di sini, tapi selayaknya kayak misalnya kita belanja langsung kan biasanya langsung pergi lagi. Tapi kenyataannya di toko ini beda gitu. Mas, Ya sama-sama. Sebelumnya kenalin dulu mas, nama saya Pesat Orang Kumara, dari mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Mungkin boleh diperkenalkan mas. Nama saya saya di sini sebagai KIC di Priwok Unpad. Oke, jadi kan kita di sini tuh mau membahas tentang pungli atau pungutan liar, Ya. yang dimana kita tahu ya mungkin kami sedikit merasakan bagi masyarakat. Ya, Mungkin bagi benar. Oke, jadi yang mau saya tanya itu, apakah dari Mas Agung sendiri pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri adanya pungutan liar parkiran mas? Kalau misalnya ada, boleh diceritain nggak sih mas kalau ngomongin? Masih pernah sih mas, masih pernah ngalamin juga ya. Mungkin jangan terlalu jauh, di depan Priwok sendiri juga udah ada pungli yang ada parkiran liar kayak gitu. Jadi menurut Mas Agung kira-kira praktik pungli parkiran ini masih marak terjadi di beberapa lokasi, tentunya di kawasan Depok ini. Ya betul. Apa aja kira-kira faktor yang mendorong si pungli itu bisa ada? Kesempatan sih mungkin kayaknya mas. Karena kita ambil contohnya yang di depan Priwok ini ya mas. Awal saya masuk ke sini tuh, ke Priwok tuh parkiran masih sepi nih. Parkiran di depan tuh kan masih sepi. Terus sebelum belum ada mahasiswa baru tuh, karena waktu itu masih semester pendek. Sama sebelum semester pendek juga masih jarang sih yang ada yang parkir di depan tuh, nggak ada cuma parkir. Kemudian masuklah semester pendek, terus mahasiswa baru, kemudian banyak yang parkir di depan, muncullah tukang parkir. Berarti sebelumnya tuh kalau misalnya parkir di bawah nggak bayar? Nggak bayar, sebelumnya nggak bayar, dan itu tuh bukan untuk mahasiswa, untuk nasabah BRI sendiri, sama ya intinya yang berkepentingan ke BRI sih gitu. Karena dari kampus pun kita pun sering ditegur sih mas, ya beliau pun sampai udah sekarang tuh udah nyampe ke rela gitu. Apa dengan adanya pungli parkiran ini kira-kira ada nggak sih mas dampak negatif atau mungkin positif dari pungli parkiran yang ada di bawah? Dampak positifnya sejauh ini belum ada sih mas, tapi untuk dampak negatifnya udah banyak saya rasain gitu, mulai dari teguran dari warga sekitar kan, jadi banyak jadi penghambat mobilitas di jalan kan, jadi sering macet. Terus tambah jalan kami kan kecil, kalau ada mobil tuh sebelum ada parkiran liar pun udah susah, sekarang ada yang parkir sembarangan, jadi banyak malah yang macet lah gitu di jalan tuh. Mungkin masakan banget bagi masyarakat, terutama di kawasan. Iya, terutama untuk di kawasan Priwok tuh sangat meresahkan banget sih. Dengan adanya aksi pungli ini mungkin secara hukum kan ini bersifat ilegal nih mas. Ya, Nah menurut Mas Agung sendiri apa sih yang harus dilakuin oleh pemerintah setempat buat menindaklanjuti ini? lebih ditertibin aja sih mas kayaknya. Kalau menurut Mas Agung ada solusi atau saran nggak biar praktik pungli itu bisa dihentikan? Kalau untuk yang di luar saya belum punya saran sih mas ya. Saya masih concern ke yang di Priwok sendiri, ke yang di depan Priwok sendiri. Kalau untuk yang di depan Priwok tuh concern saya tuh
mau dibikin satuan mas, mau dibikin taman di depan tuh, jadi nggak ada yang bisa parkir di depan gitu. Karena kalau kita yang usir tuh, kita udah beberapa kali coba ngobrol juga susah mas, sampai beberapa kali kan itu tukang parkir itu ganti-ganti terus. Terakhir nih mas, harapan Mas Agung nih sampai kepada di sana pihak yang berwenang terkait masalah ini tuh, nah, harapannya misalnya kayak misalnya mau bisa ngelaporin ke pihak pemerintah, nah feedback dari pemerintahnya tuh harapan misalnya gimana? Ya harapannya sih, harapan dari saya sih kita tuh bukan cuma laporan aja mas, tapi sama pihak yang berwenang juga, yang bersangkutan juga ditindaklanjut mas. Terus itu paling sampai segitu doang nih mas. Ya, Tentunya makasih banyak ya mas. sama-sama mas. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan dulu, nama aku Eva. Kakak dengan namanya siapa? Emiana. Ya, Kak, sebenarnya aku mau nanya nih tentang parkir yang di depan Unpar ini, yang Indomaret. Kan seharusnya tuh Indomaret tuh disediain gratis kan parkirannya. Nah, tanggapan kakak itu gimana? Soalnya kan malah dipungut tuh kan, ada apa namanya, tukang parkirnya gitu. Sebenarnya dari saya itu pro dan kontra ya. Soalnya misalnya dari segi saya ya sebagai mahasiswa, kadang kalau misalnya full jadwalnya dari pagi sampai sore, kadang kan saya terbantu, jadi keamanan motor saya itu aman kan. Tapi ketika kita dalam posisi kayak kita cuma belanja 99 bentar doang, kita ngeluarin uang itu kan kayak ambil gitu kan. Jadi kan ada positif ada negatifnya gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu pendapat dari saya. Makasih ya Kak sebelumnya, maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, nama aku Karisa dan aku akan mewawancarai teman saya Syarif sebagai korban pungli. Kamu pernah gak kayak ngalamin kayak pungli pas lagi parkir gitu? Pernah sih, aku malah sering banget kena pungli, soalnya banyak banget di mana-mana. Nah, pendapat kamu gimana tuh tentang pungli itu? Menurut aku sebenarnya ada plus minusnya sih. Nah, plusnya itu, jadi mobil kita tuh ada yang jagain, jadi kita nggak terlalu khawatir kalau mau ninggalin mobil agak lama. Nah, minusnya tuh banyak banget pungli yang baru muncul kalau kita udah mau ngeluarin mobil, tapi mereka tuh nggak ngebantuin apa-apa sama nggak bantu ngejagain juga. Tapi mereka minta uang. Nah, kalau menurut kamu solusinya tuh gimana? Kalau kamu pas lagi dipungli, kira-kira kamu tetap kasih duitnya atau gimana? Aku tetap ngasih sih, soalnya takut mobilnya dibaratin atau dimarahin gitu sama tukangnya. Makasih. Ya, sama-sama.